teriak, hei ngapain sholat? Percuma sholat, bubar udah. Gitu. Gue pasti begitulah. Orang kan aneh gitu. Orang sholat malah nggak boleh. Gitu. Ternyata itu merupakan protes sesi jenar terhadap orang-orang yang sholatnya sholat jasmani saja. Ruhnya tidak diajak sholat. Ya kalau bahasa apa ya sampai ke sejadah aja. Gitu. Yang bahkan di depan Ka'bah pun dianggap bersiul saja. Ini diantara protes. Begitu pula guru agung kita berikan contoh satu orang umroh, orang haji, tapi tidak membangunkan hati, menyadarkan hati, bahkan menimbulkan sesuatu kebanggaan. Ternyata Ka'bah tidak membangkitkan hatinya, tidak mentazkiyahkan hatinya. Karena ya mereka melihat Ka'bah ya bangunan saja. Maka lebih baik ketemu dengan orang yang masih hidup, yang pancaran sinar Allah itu memantul dari beliau. Ka'bah iya, Ka'bah mulia, tapi pancaran pancaran cahaya Allah tidak bisa diterima oleh setiap orang. Berbeda dengan orang yang ahli ma'rifat. Maka dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali, duduk di majelis ilmu lebih baik daripada 1.000 rakaat. Memandang wajah orang alim itu lebih baik daripada ibadah-ibadah. Kenapa? Karena dengan memandang wajah orang alim, orang soleh akan membangunkan hati, kesadaran jiwa. Jadi itu nggak salah. Ali silsilah, Torikoh, Qadiriyah, Naksabandiyah, Mahat, Suryalaya, Sirna Rasa, PPKN, Mobil Khusus, Sayhina, wa Murabbi Arwahina, Pengersa, Abah, Awas Qaddasallah Sirrah. Wakil Talkin Syekh Mursid Bapak Ki Haji Mustafa Al-Maduri, Bapak Ki Haji Imam Sutiono, Profesor Ki Haji Raden Edi Sunarjo, Dr. Ki Haji Faisal Reza Adib, Ki Haji Mahya Al-Bukhari, Pemangku Hajat Bapak Haji Sugeng Widodo, Bunda Haya, Pak Priyatna, Bunda Dr. Sari, ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Fadhailus Suhur, huruf ba bulan Rabiul Awal, Abah mengartikan dengan basirah. Basirah, ada istilah basirah, ada istilah basor. Basirah, basor. Ada yang bersifat zohir, ada yang bersifat batin. Basor, mata yang menangkap sesuatu yang zohir. Kalau basirah, itu mata hati. Mata hati yang ruang lingkupnya lebih luas. Bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Qulubul arifina lahu uyunun. Taroma la yaron nazirun. Qulubul arifin, hati orang yang makrifah, lahu uyunun, laha uyunun memiliki mata. Taroma la yaron nazirun, yang bisa melihat sesuatu yang tidak banyak orang melihat.
itu Bashir. Bashir. Memang dalam dunia ini ada sesuatu yang zahir, ada juga sesuatu yang bersifat batin. Ada otak, ada juga akal. Ada otak, ada akal. Otak ya semua orang sama bentuk otak. Di balik otak ada akal yang setiap orang berbeda. Ada hati yang merupakan lahmun sanubari, eh, daging yang berbentuk sadubar, buah sadubar. Semua orang sama, tapi di balik daging itu ada namanya kolbun yang setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang dikatakan hatinya keras, kal hijarati au asaddu qaswah. Bahkan kerasnya seperti batu dan lebih berat, lebih keras daripada batu. Yang itu tidak bisa terlihat dengan basor. Ada kuburan, ada alam kubur. Kuburan ya sama setiap orang. Dia mau jenderal, dia mau kopral, dia mau pemimpin, dia mau rakyat, dia mau orang kaya, dia mau orang biasa. Sama bentuk kuburannya, luas kuburannya. Tapi di balik kuburan ada namanya alam kubur. Sesuatu yang ada yang tidak bisa dilihat oleh basor. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang mana yang lebih mulia, kota Mekah atau kota Madinah. Apakah kota Mekah lebih mulia daripada kota Madinah? Atau sebaliknya, Madinah lebih mulia daripada kota. Sebagian ulama mengatakan kota Mekah lebih mulia daripada kota Madinah. Alasannya karena di kota Mekah itu ada Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Rumah Allah pertama yang dibangun. Di Mekah juga ada istilahnya tanah haram. Tanah yang memiliki undang-undang. Berbeda dengan tanah yang lain. Tidak boleh berperang, tidak boleh berburu, dan tidak boleh dimasuki oleh orang selain orang Islam. Maka mereka melihat bahwa kota Mekah lebih mulia daripada kota Madinah. Sebagian ulama berpendapat kota Madinah itu lebih mulia daripada kota Mekah. Meskipun di kota Mekah ada Ka'bah, meskipun di kota Mekah dilaksanakannya ibadah haji, meskipun di kota Mekah itu ada tanah haram, masih belum bisa mengalahkan kemuliaan kota Madinah. Kenapa? Karena di kota Madinah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jasad beliau ada di kota Madinah. Dan kemuliaan Rasulullah di atas segala kemuliaan makhluk-makhluk Allah. Saya melihat perbedaan pendapat ini dikarenakan tidak ada dalil yang secara sorih, secara jelas menunjukkan mana yang lebih mulia. Maka kedua pendapat itu merupakan ijtihad para ulama.
Dan saya melihatnya, sebagian ulama yang melihat bahwa kota Mekah lebih mulia, mereka melihat dengan basor. Mereka melihat sesuai ya secara basornya. Ka'bah, Tanah Haram. Tapi mereka-mereka yang mengatakan kota Madinah lebih mulia daripada kota Mekah, mereka melihatnya dengan basirah. Meskipun Rasulullah sudah wafat, jasad beliau selalu memberikan kemuliaan, dan memang dalam beberapa hadis diantaranya riwayat Abu Daud, ma min muslimin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seorang muslim mengucapkan salam kepadaku, gitu. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Toha, gitu. Illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku, mengembalikan ruhku. Artinya ya ada Rasulullah. Setiap orang yang berziarah akan merasakan kehadiran Rasulullah. Itulah yang mereka lihat dengan basir. Kita dalam Toriko ini selalu dilatih untuk menggunakan basirah. Statemen-statemen guru agung kita, Abah, itu bukan keluar dari basor, tapi keluar dari basirah. Menggunakan peci merah putih, itu bukan dari basor, tapi basirah. Bagaimana Abah melihat negara kita, bukan dengan basor Abah melihatnya. Kalau dengan basor, negara kita nggak ada masalah. Ya, kendaraan banyak, mobil macet, di mana-mana macet. Bahkan kalau dalam jamaah umroh yang terbanyak ya jamaah umroh Indonesia. Mari kita naik Singapore Airlines. Itu satu kapal yang ngisi orang Indonesia. Orang-orang luar cuma sedikit saja, gitu. Kalau ngelihat Basor, maka negara kita tidak ada masalah apa-apa, gitu. Tapi Abah melihatnya dengan basirah. Ada sesuatu yang membahayakan, maka memerintahkan kita untuk memakai merah putih. Atau perkataan-perkataan, misalnya, eh, percuma dia lebih ke sini ya, ke sini lebih baik daripada 50 haji, 50 umroh. Itu saya eh, melihat bahwa suatu kritik sosial, dan ini sering dilakukan oleh ulama-ulama tasawuf. Contoh misalnya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Firihabillah itu dikatakan beliau sering sholat ke masjid tidak memakai sendal. Jadi dari rumahnya ya nyeker, nggak pakai sendal. Langsung ke masjid, langsung sholat, nggak dicuci lagi kakinya. Dan itu nggak sekali dua kali, berkali-kali. Ternyata membuat gerah ulama-ulama fikih. Karena ulama fikih sangat menjaga itu. Ternyata itu merupakan kritik Imam Ghazali kepada mereka-mereka ahli syariat yang hanya disibukkan toharoh jasmaninya saja.
Jadi dalam sholat kan harus ada toharo badan, toharo pakaian, toharo tempat. Mereka lupa dengan toharatul qalb, kebersihan hati. Yang mereka fokuskan tiga toharo saja. Sehingga satu dengan yang lain menimbulkan keujuban, menyalahkan yang lain. Dan itu merupakan najis yang ada di dalam hati. Itu protesnya Al-Imam Al-Ghazali. Atau dalam salah satu tulisan dalam buku tentang Sesiti Jenar, itu diriwayatkan bahwa beliau itu beberapa kali lewat masjid dan melihat orang-orang sedang sholat, lalu beliau teriak, "Hei, ngapain sholat? Percuma sholat, bubar udah." Gitu. Gue bahasnya begitulah. Orang kan aneh, gitu. Orang sholat paling nggak boleh. Gitu. Ternyata itu merupakan protes Sesi Jenar terhadap orang-orang yang sholatnya sholat jasmani saja. Ruhnya tidak diajak sholat. Ya kalau bahasa apa, ya sampai ke sejadah aja. Gitu. Yang bahkan di depan Ka'bah pun dianggap bersiul saja. Ini diantara protes. Begitu pula guru agung kita berikan satu pen orang umroh, orang haji, tapi tidak membangunkan hati, menyadarkan hati, bahkan menimbulkan sesuatu kebanggaan. Ternyata Ka'bah tidak membangkitkan hatinya, tidak mentazkiyahkan hatinya. Karena ya mereka melihat Ka'bah ya bangunan saja. Maka lebih baik ketemu dengan orang yang masih hidup, yang pancaran sinar Allah itu memantul dari beliau. Ka'bah iya, Ka'bah mulia, tapi pancaran pancaran cahaya Allah tidak bisa diterima oleh setiap orang. Berbeda dengan orang yang ahli ma'rifat. Maka dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali, duduk di majelis ilmu lebih baik daripada 1.000 rakaat. Memandang wajah orang alim lebih baik daripada ibadah-ibadah. Kenapa? Karena dengan memandang wajah orang alim, orang soleh, akan membangunkan hati, kesadaran jiwa. Jadi itu nggak salah, gitu. Nggak salah. Ketemu guru agung, ketemu abah, yang saya sering mengatakan di mana-mana, silakan tidak percaya tentang kewalian abah, itu tidak mengganggu keimanan. Silakan tidak senang dengan abah, itu udah hak masing-masing. Gitu. Karena tidak ada rukun iman itu percaya dengan wali. Yang nggak boleh nggak percaya dengan Nabi Muhammad. Tapi jangan sampai, saya sering mengatakan begitu, jangan sampai keluar dari mulut kita kata-kata yang kotor tentang beliau. Menghina beliau, merendahkan beliau. Kenapa? Saya bilang, silakan nanti bisa direnungkan. Tiket keridoan Allah sudah diterima oleh beliau. Tiket keridoan Allah sudah banyak yang beliau terima. Contoh, beliau itu selalu menjaga sholat 5 waktu di awal waktu. Menjaga sholat 5 waktu di awal waktu. Dan itu bukan seminggu 2 minggu, bertahun-tahun. Dan tidak mungkin orang bisa menjaga itu kecuali orang yang mendapatkan keridoan Allah. Beliau itu selalu menjaga wudhu.
Bukan sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, bertahun-tahun beliau selalu menjaga wudhunya. Dan orang yang bisa menjaga wudhu bertahun-tahun adalah orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Beliau istiqomah dalam tahajudnya, dalam duhanya, dalam zikirnya. Bahkan zikir la ilaha illallah yang beliau baca ribuan. Bisa jadi orang-orang yang mengatakan kotor tentang beliau, membaca zikir la ilaha illallah seminggu sekali saja. Jadi banyak tiket-tiket keridhaan Allah telah diberi beliau dapati. Gitu. Kalaupun misalnya tidak suka, ya lebih baik diam. Lebih baik diam. Jangan sampai Allah murka karena kekasihnya dihina, disakitin. Jadi seperti itu. Jadi ini merupakan bentuk protes Abah dengan keadaan. Yang kedua, eh, memakai pakaian yang serba merah putih, tongkat yang merah putih, itu pun hasil dari basirah beliau. Hasil dari basirah beliau. Bahwa bagaimana keadaan Indonesia. Kemudian perkataan beliau umroh ke gereja itu tidak salah juga. Gitu. Umroh itu adalah meramaikan takmir masjid, menghidupkan kegiatan masjid. Umroh menghidupkan kegiatan anggota badan. Dengan apa? Dengan tawaf, dengan sa'i, dengan ibadah kepada Allah. Maka dikatakan umroh. Maka bahasa umroh ke gereja adalah menghidupkan hati, menghidupkan ibadah kepada Allah di gereja, ke gereja. Dan itu nggak salah. Ke Eropa nggak salah. Nggak salah. Gitu. Dan itu lebih lebih dahsyat orang yang bisa menjaga ibadahnya di negara non-muslim jauh lebih besar keutamaannya dibandingkan orang yang bisa beribadah di tanah kaum muslimin. Ya orang pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ibadahnya rajin ya wajar gitu. Karena semuanya pada ibadah. Gitu. Tapi ketika di Eropa, gitu, ketika ketika bau-bau Islam tidak kelihatan, gitu, ketika mereka hanya sibuk dengan duniawi, tapi dia bisa menjaga ibadahnya, umrohnya itu lebih dahsyat. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena Abah melihat sesuatu dengan basiroh. Maka maklumat terakhir Abah itu adalah tidak boleh menanggapi. Gitu. Tidak boleh menanggapi, diem aja. Inilah yang dikatakan oleh Allah yang mengajarkan kepada Maryam. Wa intaroyina ahadan minal basar fakuli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Kalau nanti kamu ketemu orang bertanya tentang kehamilanmu, maka diam, diam saja, jangan dijawab. Nanti waktulah yang akan menjawab. Satu trikulakal ayyama kunta jahilan. Pasal satu bima satu trikulakal ayyama kunta jahilan. Suatu hari nanti kamu akan mengetahui sesuatu yang belum kamu paham. Maka untuk kita, murid-murid Abah, sedang diuji nih. Sebagaimana sahabat diuji oleh Rasulullah. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dengan peristiwa Hudaybiyah, dengan peristiwa tahwilul kiblah, berubahnya kiblat. Itu ujian berat para sahabat. Tapi mereka-mereka yang yakin dengan Rasulullah terus berpegang, terus meyakini lau qala fawqa dzalik la sadaqtu. Kalau yang bicara Rasul, maka aku pasti percaya. Lau qala al-hazami, dulu tuh orang-orang Arab itu
Ada orang namanya Hazami, orangnya jujur, orangnya benar. Maka lauqala Hazami, kalau Hazami yang ngomong, udah percaya aja dah. Begitu pula kita udah. Kalau yang keluar dari mulut Abah, udah percaya aja. Gitu. Meskipun gak paham. Kenapa? Karena kita melihat sosok dari guru agung kita. Ini saja doa dari saya dan dari kawan-kawan ikhwan-ikhwan yang sedang menunaikan ibadah umroh. Semoga ikhwan-ikhwan yang hadir di MOI dimudahkan oleh Abah, dimudahkan oleh Amin. Allah untuk ke Mekah dan ke Madinah dan Amin. ziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.